Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia hidayah darinya, kita dapat kembali berkumpul, bermuajahah dan bersilaturahim dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk amalan ibadah, yaitu ibadah talabul ilmi. Mudah-mudahan berbagai amalan ibadah yang kita laksanakan senantiasa diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah, sehingga menjadi amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Bumi yang saat ini kita diami satu saat akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla sehancur-hancurnya. Bahkan seluruh alam semesta ini oleh Allah akan dihancurkan. Dan peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya akan terjadi di yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kejadian dan peristiwa dahsyat yang akan terjadi di hari kiamat. Kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman wajib mengimani adanya hari kiamat. Bahkan termasuk salah satu arkanul iman, salah satu rukun iman adalah mengimani adanya hari kiamat. Tidak termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla kalaulah dia mendustakan hari kiamat. Yang akan kita bahas pada subuh hari ini adalah kengerian bencana besar yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Tadabbur Al-Quran surah Al-Infitar. Apa judulnya, Pak? Kengerian bencana besar di hari kiamat. Di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat yang menjelaskan berkaitan dengan hari kiamat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bersumber dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, atau biasa dipanggil Ibnu Umar. Berarti putranya siapa? Putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kalian ingin mengetahui bagaimana
dahsyatnya kejadian-kejadian nanti di hari kiamat, ka'annahu ra'yu ainin, seolah-olah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalimatnya seolah-olah, karena la ya'lamu haqiqatahu illallah, tidak ada yang mengetahui hakikat kejadiannya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu menunjukkan gambaran-gambaran peristiwa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Lalu Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan, "Falyaqra," maka bacalah, tadaburilah, pelajarilah di antaranya surah Idas Sama'un Fatarah, yaitu surah Al-Infitar. Jadi Nabi menyampaikan, kalaulah kalian ingin mengetahui bagaimana kengerian dahsyatnya bencana besar yang akan terjadi nanti di hari kiamat, seolah-olah melihat kejadian tersebut, maka bacalah di antaranya surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ada di dalam juz ke-30. Berapa jumlah ayatnya? Berapa? 19 ayat. Dari 19 ayat, berapa jumlah kalimatnya? Duh, katusan tekan tosnya kan? Kalimat di dalam bahasa Arab susunan huruf hijaiyah yang memiliki arti. Sekalipun dua huruf apabila memiliki makna disebut kalimat. Pamidina bahasa Arab mah sami sareng kata. Ida berapa huruf? 3 huruf. Termasuk kalimat atau bukan? Kalimat karena memiliki arti. Kalau kita hitung dari lafaz ida di ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, jumlah kalimatnya samanuna kalimat, ada 80 kalimat. Ada berapa Pak Bu? 80 kalimat. Dari 80 kalimat, berapa jumlah hurufnya? Ustaz, boro-boro huruf nah. Ternyata jumlah kalimatnya pun baru ketahuan, oh samanuna kalimat, 80 kalimat. Jumlah huruf di dalam surah Al-Infitar ada 327 harfan. Salasu tilunya mi'ah ratusan, berarti 300. Wasab'atun wa isrun, sab'ah 7, isruna 20, dihijikan 27. Berarti salasu mi'ah wasab'atun wa isruna harfan, 327 huruf. Ada berapa huruf? 327 huruf. Pamit percatan mangga we deetan nyarira. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Untuk memotivasi kita berinteraksi dengan Al-Quran, minimal membaca Al-Quran. Karena ukuran pahala membaca Al-Quranul Karim bukan per surah, bukan per ayat, tetapi ukuran pahalanya per huruf. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti sahuruf saberapa pahalanya?
10 pahala. Apalagi lebih dari 1 huruf, apalagi lebih dari 1 ayat, apalagi lebih dari 1 surah. Berarti 327 huruf. Mudah-mudahan ketika kita membacanya kita dapat pahala 3270 pahala. Tentu niatnya yang mesti ikhlas karena Allah. Karena dalam berbagai urusan ibadah yang pokok agar ibadah itu bernilai pahala diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang paling utama adalah khalisan lillahi wahdah. Mesti ikhlas karena Allah. Tidak ada tendensi tujuan yang lain kecuali mengharapkan ridho dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Berapa jumlah ayatnya? 19 ayat. Berapa jumlah kalimatnya? 80 kalimat. Berapa jumlah hurufnya? 327 huruf. Poin yang kedua, surah Al-Infitar diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Berarti termasuk golongan Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Dan para ulama tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Sebagaimana yang tertera di dalam kitab Fathul Qadir jilid yang kelima, As-Sawkani rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan hiya makkiyatun bila khilafin. Dia yaitu surah Al-Infitar makkiyah, adalah makkiyah bila khilaf, tanpa ada perselisihan, tanpa ada perbedaan pendapat. Karena ada beberapa surah di dalam Al-Quran di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat apakah makkiyah atau madaniyah. Dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, Manna Khalil Al-Qattan rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan setidaknya ada 12 surah di kalangan para ulama berbeda pendapat apakah makkiyah atau madaniyah, diturunkan sebelum hijrah atau setelah hijrah. Di antaranya surah Al-Fatihah, sebagian berpendapat Al-Fatihah adalah makkiyah, diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Sebagian lagi berpendapat adalah madaniyah, diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Ada juga yang berpendapat Al-Fatihah turun 2 kali, yang turun di Mekah, yang turun di Madinah. Tetapi jumhur, mayoritas para ulama menyebutkan Al-Fatihah adalah makkiyah. Wallahu a'lam. Nah, hadirin hadirat yang iman rahimakumullah, surah Al-Infitar termasuk makkiyah. Di antaranya didasarkan keterangan dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau biasa dipanggil Ibnu Abbas, putranya Abbas. Abbas anak Nabi, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman Nabi yang akhirnya masuk Islam diantaranya adalah Abbas, punya anak namanya Abdullah, biasa dipanggil Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Nah, beliau menyampaikan nujilat idas sama'u fatarat bi Makkah, telah diturunkan surah idas sama'u fatarat atau Al-Infitar di Makkah, di Makkah. Jadi surah Al-Infitar itu turun di mana? Di Makkah, termasuk makkiyah. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga,
para ulama telah memudahkan kita. Mereka menelaah, mengkaji, meneliti mana saja ayat-ayat Makkiyah, mana saja ayat-ayat Madaniyah. Mereka mengkaji terkait dengan apa karakteristik dan ciri-ciri Makkiyah, juga karakteristik dan ciri-ciri Madaniyah. Nah, di antara ciri-ciri Makkiyah, yang pertama ada dakwatu ila tauhid, dakwah atau seruan pada ketauhidan. Jadi ayat-ayatnya di dalamnya menyeru pada tauhid, yaitu menyembah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa isbatur risalah, ketetapan terkait dengan risalah. Yang ketiga, wa isbatul jaza wal hisab, ketetapan Allah berkaitan dengan al-jaza'u, hari pembalasan, wal hisab, dan penghisaban. Yang keempat, di antara ciri Makkiyah adalah dzikrul qiyamah wa hauliha, menyebutkan atau menjelaskan tentang hari kiamat dan kengerian peristiwa di dalamnya. Kalau kita baca dalam surah Al-Infitar, idas sama'u fatarat, apabila langit terbelah, wa idal kawakibu tasarat, apabila bintang-bintang jatuh berserakan, wa idal biharu fujirat, apabila lautan-lautan diluapkan, wa idal quburu bu'sirat, apabila kuburan dibongkar. Ayat-ayat itu menjelaskan tentang apa? Peristiwa-peristiwa yang terjadi nanti di hari kiamat. Ayat ciri Makkiyah ada yang dzikrul qiyamah wa hauliha, menyebutkan atau menjelaskan tentang hari kiamat dan kengerian peristiwa dahsyat di dalamnya. Jelas Pak Bu dugi kadia? Jelas ya. Di antara ciri atau karakteristik Makkiyah yang kelima, di antaranya apabila ada lafaz kalla. Apabila ada apa? Lafaz kalla. Dalam Quran surah Al-Infitar ada tidak lafaz kalla? Ada ya? Di ayat keberapa? Ayatnya ayat keberapa? Pada di papai hilang mangga. Di ayat ke-9, kalla bal tukadzibuna biddin. Ada di ayat ke-9. Lafaz kalla di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah berapa kali? Duh, kata Ustaz tekan tos ngetan. Lafaz kalla di dalam Al-Qur'anul Karim disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebanyak 33 kali di dalam 15 surah. Berapa kali? 33 kali di dalam 15 surah. Karena ada di dalam satu surah disebut oleh Allah 2 kali, bahkan lebih dari 2 kali. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla la yumbadanna fil hutamah. Tuh disebat lebih dari 1 kali. Dan masih ada contoh-contoh lafaz kalla di dalam surah-surah yang lain. Nah, kalau ada lafaz kalla, kata para ulama, itu termasuk salah satu ciri Makkiyah. Nah, di dalam Quran surah Al-Infitar disebut di ayat ke-9, kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla sekali-kali tidak. Hadirin hadirat iman,
rahimakumullah, tentu masih ada ciri atau karakteristik yang lain. Itu poin keberapa? Poin yang ketiga. Tadi yang pertama jumlah ayat, jumlah lafaz, jumlah huruf. Poin kedua termasuk makiyah. Poin ketiga karakteristik atau ciri-ciri makiyah. Poin yang keempat, surah Al-Infitar di dalam mushaf Al-Quran susunannya disimpan setelah surah apa? Ada yang tahu? Jika di surah Al-Infitar teh surah Kasabaraha. Al-Infitar surah ke-82. Sebelumnya surah At-Takwir surah ke-81. Setelah At-Takwir Al-Infitar, setelah Al-Infitar Al-Mutaffifin, setelah Al-Mutaffifin Al-Insiqar. Kalau dalam mushaf Al-Quran urutannya Quran surah Al-Infitar nomor ke-82 setelah Quran surah At-Takwir. Padahal kalau kita perhatikan urutan turunnya wahyu kepada Nabiullah Muhammad SAW, surah Al-Infitar itu diturunkan oleh Allah setelah Quran surah An-Naji'ah. Setelah surah apa? An-Naji'ah. Tapi kenapa di dalam urutan mushaf Al-Quran justru disimpan setelah At-Takwir? Ingat Pak Bu, urutan surat-surat di dalam Al-Quran bukan hasil istihad para ulama, tetapi itu didasarkan tauqifi, ketetapan Allah Azza wa Jalla yang disampaikan kepada Rasulnya Rasulullah SAW. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, urutan itu didasarkan pada ketetapan Allah. Padahal kalau urutan turun wahyu, surah yang pertama kali turun surah apa? Al-Alaq. Dari Al-Fatihah urutan turun wahyu kepada Nabi urutan keberapa? Urutan kelima. Jadi Al-Fatihah turun kepada Nabi urutan surah kelima berdasarkan turun wahyu. Nah, oleh Allah Azza wa Jalla atas ketetapannya urutan-urutan surah di dalam Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai surah An-Nas tentu ada ibrah, ada pelajaran. Di antaranya adanya munasabah atau relevansi keterkaitan antara satu surah dengan surah yang lain. Nah, apa hubungan antara surah Al-Infitar dengan surah sebelumnya yaitu surah At-Takwir? Para ulama tafsir di antaranya Imam Al-Maraghi rahimahullah taala beliau menjelaskan fi wasbil qiyamah wa ahwalihi wa ahwalihi. Sama-sama mensifati atau menjelaskan tentang hari kiamat dan kengerian peristiwa dahsyat di dalamnya dan bentuk-bentuk peristiwa di dalamnya. Jadi dina At-Takwir ngajelaskeun ngeunaan kiamat, dalam Quran surah Al-Infitar pun menjelaskan tentang hari kiamat. Jelas Pak Bu bagi kalian? Alhamdulillah, nembe muqaddimah. Nah, hadirin hadirat wa iman rahimakumullah, itulah muqaddimah tafsir Al-Quran surah Al-Infitar untuk mengantarkan kita pada pembahasan tafsir ayat per ayat. Kita tidak akan membahas 19 ayat, tetapi kita akan membahas 5 ayat. Ayat pertama sampai ayat yang
kelima berkaitan dengan bencana besar yang terjadi di hari kiamat. Ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaa'u fatarat. Ida apa artinya? Apabila. As-sama'u langit, in fatarat terbelah. Di dalam ayat ini oleh Allah Azza wa Jalla diawali dengan lafaz ida. Ida bilughatil arabiyyah dalam bahasa Arab setidaknya ada dua makna. Di antara maknanya menunjukkan makna dorfiyah. Dan kata para ulama, lafaz ida fi hadil ayat di dalam ayat ini menunjukkan dorfuz zaman lil mustaqbal, keterangan waktu untuk menjelaskan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi apabila diawali dengan ida, berarti peristiwa yang disebutkan sudah terjadi atau belum? Belum. Contoh, apabila saya kaya raya, maka saya akan membagikan uang pada seluruh jamaah Al-Hujurat masing-masing 100 juta. Cik tos kajian tenang kaca dan cambung harus. Apabila saya kaya raya berarti belum. Nah, lafaz ida di dalam ayat ini adalah dorfuz zaman bil mustaqbal, menunjukkan keterangan waktu untuk kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka peristiwa yang disebutkan di dalam ayat-ayatnya itu belum terjadi. As-sama'u fatarat, langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, lautan diluapkan, isi kuburan dibongkar, lalu seluruh manusia akan diperlihatkan amalan perbuatan yang telah dilakukan dan apapun yang telah dilalaikan. Sudah terjadi belum? Belum. Dan peristiwa itu akan terjadi di yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja beliau tidak diberitahukan kapan akan terjadinya peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Jadi tidak ada yang tahu kapan peristiwa kiamat itu akan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sosok manusia yang mulia, seorang nabi, seorang rasul, beliau pun tidak diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya beliau menyampaikan berdasarkan wahyu dari Allah terkait dengan ciri-ciri kiamat. Bahkan ada salah satu hadis yang menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara masaku dengan masa ditegakkannya hari kiamat kahatain, bagaikan dua jari. Lalu beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Jika ada jari telunjuk dengan jari tengah, jaraknya jauh atau dekat? Dekat. Ini berabad-abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan bahwa antara masa beliau dengan masa ditegakkannya hari kiamat itu jaraknya seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Berarti kiamat semakin dekat. Tapi ukuran dekatnya wallahu a'lam, hanyalah Allah yang maha mengetahui. Nah, hadirin hadirat iman rahimakumullah. Setelah lafaz ida, as-sama'u langit, in fatarat diartikan apa? Terbelah. Di dalam Al-Quran ada lafaz lain yang juga diartikan, diterjemahkan terbelah. Di antaranya insaqat,
ada dalam Quran surah Al-Insyiqaq. Idas sama'u saqqat, artinya juga sama apabila langit terbelah. Yang kedua juga diungkapkan dengan lafaz urizat, al-infiraz, ada dalam Quran surah Al-Mursalat ayat ke-9. Fa idas sama'u purizat, apabila langit terbelah. Secara harfiah diartikan sama. Ci Pak Bu nah dina ieu ayat mah ngagunakeun al-infitar yaitu infatarat, dalam ayat lain menggunakan lafaz insaqat, dalam ayat yang lain menggunakan lafaz furizat atau infiraz. Nah hanya katusan da ti dituna ge kitu. Inilah pentingnya kita mentadaburi Al-Quran. Tidak hanya sebatas membacanya, tetapi berusaha mendalami atau mengkaji isi kandungannya. Para ulama tafsir, diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan kalau infatarat menunjukkan retakan atau belahan pertama, lalu insaqat menunjukkan retakan atau belahan setelahnya, lalu akhirnya langit pun dijadikan lemah oleh Allah Azza wa Jalla, digulung oleh Allah, lalu runtuh dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu disebut infiraz. Jadi nanti di hari kiamat langit di atas kita yang kita lihat seolah-olah tak berwujud, di hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla akan dijadikan terbelah, bahkan oleh Allah Azza wa Jalla dijadikan lemah, digulung langit itu dan diruntuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau langit saja runtuh, hancur sehancur-hancurnya, maka bintang-bintang di langit pun akan jatuh berserakan. Kenapa langit terbelah, Pak? Kenapa? Di dalam Quran surah ke-25, surah apa? Surah ke-25 Al-Furqan. Dalam Quran surah Al-Furqan surah ke-25 di ayat ke-25-nya Allah Azza wa Jalla menyampaikan firman-Nya, yauma tasaqqafus sama'u bil ghamam, di hari Allah membelah langit lalu keluar kabut putih yang begitu besar, wa nujjilal malaikatu tanzila, dan Allah menurunkan para malaikat secara berbondong-bondong. Sehingga kata para ulama, langit dijadikan terbelah karena Allah menurunkan para penghuni langit, para malaikat ke bumi. Dan itu terjadi li haibatillah, dikarenakan kemahaagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian ulama menyebut peristiwa ini terjadi setelah peniupan sangkakala yang pertama, karena nanti ditiup dua kali. Tapi tolong dibayangkan sehingga niup trompet. Nah, itu nanti penjelasannya lain lagi dalam Quran surah Al-Qari'ah. Di dalam juz amma yang sering kita baca, ternyata banyak yang belum kita ketahui secara mendalam ayat-ayatnya. Ini pentingnya kita mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Hadirin hadirat ikhwat iman rahimakumullah. Kalau langitnya saja terbelah lalu dijadikan hancur oleh Allah Azza wa Jalla, maka di ayat yang kedua Allah menyampaikan wa idal kawakibun tasar, dan apabila al-kawakib, bintang-bintang, intasarat, jatuh berserakan.
Sama yang diawali dengan lafaz idza, sampai diulang 4 kali oleh Allah Azza wa Jalla. Di ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Untuk menunjukkan peristiwa-peristiwa itu terjadi di masa yang akan datang. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, Allah menyebutkan dengan lafaz al-kawakibu, artinya apa tadi? Bintang-bintang. Tapi dalam ayat yang lain Allah sebut dengan lafaz an-nujumu. An-nujum juga artinya bintang-bintang. Ada dalam Quran surah At-Takwir, idas samsu kuwirat wa idan nujumu kadarat. Tapi Quran dibuka di Quran terjemah nanti sami. Wa idan nujumu kadarat, apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Kenapa dalam surah Al-Infitar menggunakan lafaz al-kawakibu, tapi dalam ayat yang lain menggunakan apa? An-nujum. Nanya Pak. Nah, di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah taala, namanya Mu'jam Mufradat Al-Fadil Quran, beliau menjelaskan kalau an-nujumu itu menunjukkan makna umum. Seluruh bintang-bintang di langit itu termasuk an-nujum. Tapi kalau al-kawakib adalah bintang-bintang yang biasa terlihat oleh kasat mata manusia, menunjukkan cahayanya. Orang di malam hari menengadah ke atas seringkali melihat cahaya bintang-bintang. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani itu disebut al-kawakib. Berarti apa penekanan maknanya? Nanti di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menjatuhkan bintang-bintang yang bercahaya yang biasa kita lihat. Maka yang terjadi di bumi tidak akan ada sedikit pun cahaya yang sampai ke bumi. Berarti nanti di hari kiamat di bumi terjadi kegelapan yang begitu dahsyat. Jangankan seluruh bumi ini gelap, sa-RT listrik tengalir. Tengalir aliran gitu ya. Sehingga gelap, nyaman tidak Pak? Tidak nyaman, apalagi kalau mati listriknya lama gitu. Uyuh pukul lutus, uyuh marah-marah gitu ya. Gak nyaman gitu ya. Apalagi nanti bukan per RW, bukan per kota, bukan per provinsi, bukan per negara, tetapi seluruh dunia oleh Allah Azza wa Jalla dijadikan gelap gulita. Karena bintang-bintangnya pun jatuh berserakan. Kalau di langit saja sudah runtuh, bintang-bintang jatuh berserakan, maka di bumi akan terjadi kerusakan dan kekacauan yang begitu dahsyat. Barulah di ayat ketiga dan ayat keempat Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kehancuran di bumi. Jadi urutannya yang dihancurkan atas dulu, bawah dulu, atas dulu. Ini untuk memahamkan kita bagaimana dahsyatnya peristiwa nanti di hari kiamat. Kalau kita ingin menghancurkan bangunan, biasanya yang dihancurkan atapnya dulu atau temboknya dulu. Atapnya dulu dihancurkan, baru dinding-dindingnya dan lain sebagainya. Nah, nanti di hari kiamat Allah pun akan jadikan kehancuran di langit terlebih dahulu. Baru di bumi akan terjadi kekacauan, kerusakan yang begitu dahsyat. Jangankan kondisi langit runtuh, bintang-bintang jatuh, Pak. Ketika terjadi gerhana saja, Pak,
Di laut terjadi yang namanya pasang surut gitu. Itu ketika terjadi gerhana. Apalagi nanti di hari kiamat, di langit dihancurkan oleh Allah, bintang-bintang jatuh berserakan, maka di bumi, Allahu Akbar, terjadi kerusakan yang begitu dahsyat. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di ayat yang ketiga, wa idal biharu fujirat, dan apabila al biharu, lautan-lautan, fujirat, diluapkan. Al-biharu itu bentuk jamak dari lafaz bahrun. Bahrun artinya satu lautan, al-biharu lautan-lautan. Sehingga para ulama menjelaskan nanti di hari kiamat bukan hanya 1, 2, 3 lautan, tetapi seluruh lautan oleh Allah Azza wa Jalla akan diluapkan ke daratan. Peristiwanya disebut dengan lafaz fujirat. Fujirat itu secara harfiah arti asalnya membelah, sama seperti lafaz fajar. Fajrun dari lafaz fajar artinya membelah. Cik, waktu subuh kenapa dinamai dengan waktu fajar? Waktu subuh dinamai waktu fajar, kenapa itu? Karena membelah waktu malam menuju waktu pagi. Maksudnya ketika masuk waktu fajar sudah memasuki awal waktu pagi, dinamai fajar. Nah, dalam ayat ini oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan lafaz fujirat. Kata para ulama terdahulu dari kalangan tabi'in, tabi'in, mereka menjelaskan nanti di hari kiamat setiap lautan di tengah-tengahnya akan terbelah, lalu di dalamnya terjadi guncangan yang begitu dahsyat sehingga air laut pun diluapkan ke atas dan menyembur ke daratan. Gambaran sederhananya mungkin sama seperti peristiwa tsunami. Dulu ketika terjadi tsunami, 1 titik saja dalam hitungan menit kerusakannya begitu luar biasa. Nanti di hari kiamat seluruh lautan akan terjadi tsunami yang begitu dahsyat. Allahu Akbar. Lalu Allah menyebutkan di ayat yang keempat, wa idal kuburu bu'sirat, dan apabila kuburan dibongkar. Kalimat bu'sirat itu jangan dibayangkan seperti sinetron Indosiar. Di dalam kubur lalu tahu-tahu keluar api sebenarnya. Terus ujung-ujung jasadnya keluar hesek di kubur. Tidak demikian. Kalimat bu'sirat sama seperti di dalam ayat yang lain. Apala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Bu'sira itu maksudnya adalah dibalikkan tanahnya yang tadinya di bawah menjadi di atas. Nah, ayat keempat pembahasannya cukup panjang karena di kalangan para ulama ada perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat. Kapan yang dimaksud dengan wa'idal kubur bu'sirat? Apakah pada saat hari kiamat atau pada saat dikumpulkannya manusia di padang mahsyar? Ayat yang kelima, alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Alimat akan diketahui nafsun oleh masing-masing jiwa, masing-masing manusia. Ma qaddamat, apa yang telah mereka lakukan, wa akharat, dan apa yang telah mereka lalaikan. Setelah ditegakkannya hari kiamat, lalu manusia dikumpulkan di padang mahsyar di akhirat kelak oleh Allah Azza wa Jalla, masing-masing manusia akan diperlihatkan amalan perbuatannya semasa hidup di dunia.
secara tafsili, secara rinci, tanpa ada satupun yang terlewat. Allahu Akbar. Setelah kita meninggal dunia, Pak Bu, kita masuk ke alam mana, Pak? Alam barzah, alam kubur. Nah, di alam kubur ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Tapi pada saat itu Allah tidak sampaikan secara rinci apa amalan yang menyebabkan dia dapat siksa kubur, apa amalan yang menyebabkan dia dapat nikmat kubur. Hanya disebutkan dia dapat siksa kubur karena beramal jelek semasa hidup di dunia. Nah, nanti di akhirat setelah ditegakkan hari kiamat, masing-masing manusia akan diperlihatkan secara rinci amalan perbuatan semasa hidup di dunia, tanpa ada satupun yang terlewat dari kemahatauannya Allah. Sekalipun di kamar tidak ada siapapun, Allah maha tahu. Dan nanti di ayat-ayat setelahnya, di ayat 11, 12, Allah menyampaikan pada masing-masing manusia, Allah memberikan tugas kepada para malaikat kiraman katibin. Makhluk Allah yang mulia, yaitu para malaikat katibin yang mencatat seluruh amalan perbuatan kita. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa masing-masing manusia itu ada malaikat di sebelah kanan al-yamin, ada malaikat di sebelah kiri as-siman, raqibun atid, yang selalu mengawasi dan mereka tahu apa yang kita lakukan tuh. Jadi masing-masing di antara kita ada pengawas, yaitu para malaikat yang ditugasi oleh Allah kiraman katibin, mencatat seluruh amalan perbuatan kita. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kita kerjakan. Tak di akhirat ku Allah ditunjukkan apa saja amalan yang kita lakukan dan apa saja yang telah kita lalaikan. Semuanya ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, mumpung kita masih diberikan nikmat jatah usia, kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, perbanyaklah beramal soleh, berbekalah dengan perbekalan ketakwaan, karena tidak ada perbekalan yang paling baik kecuali ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga setelah kita meninggal dunia, mudah-mudahan nanti di akhirat timbangan amal saleh kita lebih berat dibandingkan perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Amin. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, baru berapa ayat? 5 ayat. Sisanya berapa ayat lagi? 14 ayat dirinya. Insya Allah mudah-mudahan nanti di lain kesempatan. Kesimpulannya, hari kiamat pasti akan terjadi. Yang kedua, di antara peristiwa dahsyat di hari kiamat, Allah sebutkan di 5 ayat pertama surah Al-Infitar. Langit dijadikan terbelah, lalu dijadikan lemah, digulung oleh Allah dan diruntuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bintang-bintang jatuh berserakan, maka di bumi tidak akan ada lagi cahaya yang sampai di bumi. Terjadi kegelapan yang begitu dahsyat. Lautan airnya diluapkan ke daratan. Terjadi guncangan yang begitu dahsyat di lautan. Lalu kuburan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla, dan nanti di akhirat kita semuanya akan diperlihatkan apapun amalan yang kita lakukan dan apapun yang telah kita lalaikan, lalu ada balasan atas amalan perbuatan yang kita lakukan.
Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, tidak terasa sebentar lagi apabila Allah memberikan jatah usia kepada kita akan bertemu dengan Syahrul Adin, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita pada bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita mampu memanfaatkan, mengisinya dengan sebaik-baiknya ibadah kepada Allah, sehingga menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Amin. Hadirin hadirat iman rahimakumullah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kita sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa taqabbal du'a. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.